Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Servina Siregar, kelas 3B dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. NPM saya 11140162. Mata kuliah Pembelajaran Matematika kelas tinggi dari dosen pengampu Bapak Syukri Wasibuan MPD. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya yang judulnya bangun datar. Dalam bangun datar ini saya akan menjelaskan tentang titik, garis, sudut, bidang, dan segi banyak. Pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Misalnya, bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut dengan segitiga. Kemudian bidang yang dibatasi oleh 4 ruas garis disebut dengan segi 4. Yang dibatasi oleh 5 ruas garis disebut dengan segi 5 dan seterusnya. Kemudian konsep bangun datar. Yang pertama yaitu titik. Secara matematik, definisi titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai sama sekali, tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Kemudian, dari pengertian yang saya sebutkan tadi, maka titik dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mempunyai ukuran. Yang kedua, tidak memiliki panjang, lebar atau tebal. Yang ketiga yaitu memiliki tempat atau posisi. Yang keempat yaitu tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu garis. Garis hanya mempunyai satu ukuran atau dimensi, yaitu panjang. Garis tidak mempunyai tebal. Kemudian ciri-ciri dari garis yaitu tidak mempunyai pangkal, tidak mempunyai ujung, panjangnya tak terhingga. Kemudian ruas garis. Disebut ruas garis, dalam gambar saya akan menunjukkannya seperti slide yang saya munculkan. Disebut ruas AB, ditulis AB atau tidak dengan panah. Himpunan titik-titik A dan B dan semua titik di antara A dan B. Ciri-ciri dari ruas garis yaitu pertama mempunyai pangkal, yang kedua mempunyai ujung, yang ketiga yaitu panjangnya batas atau dapat diukur. Kemudian sinar garis dapat digambarkan sebagai contohnya ada pada slide yang di layar. Disebut sinar garis AB yaitu sinar AB adalah himpunan bagian dari garis termasuk titik A dan semua titik di sisi atau di pihak yang sama. Ciri-ciri dari sinar garis adalah mempunyai pangkal, yang kedua yaitu tidak mempunyai ujung atau digambar panah, yang ketiga yaitu panjangnya tak terhingga. Yang ketiga yaitu sudut. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik, yang sisi-sisinya bersekutu pada satu ujungnya. Kemudian ciri-cirinya yaitu sisi-sisi sudut dibentuk oleh ruas-ruas garis dan sudut terbentuk oleh ruas-ruas garis yang pangkalnya bersekutu atau bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik sudut. Sudut-sudut ada beberapa macam seperti yang ada pada layar. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip ini disebut dengan sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudut yang besarnya lebih kecil dari 180 derajat dan lebih besar dari 90 derajat. Kemudian sudut lurus. Sudut lurus ini sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kelima yaitu sudut lingkaran penuh. Dalam sudut lingkaran penuh ini sudut yang besarnya 360 derajat. Saudari bisa melihatnya pada gambar yang ada pada layar. Yang keempat, bidang. Bidang adalah permukaan yang meluas ke segala arah, terbatas, terus-menerus dalam semua arah, dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Bidang terdiri dari bidang datar dan bidang ruang. Bidang datar disebut dengan juga bidang berdimensi 2 karena hanya mengandung unsur panjang dan lebar. Anda bisa melihatnya pada gambar atau pada layar yang muncul di layar HP Anda. Yang kelima yaitu segi banyak. Kurva tertutup sederhana yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis dan membatasi suatu daerah atau cembung.
atau konveks, disebut segi banyak atau disebut juga dengan poligon. Kemudian, segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut segi banyak beraturan. Segi beraturan disebut juga segitiga sama sisi. Segi empat beraturan juga disebut dengan persegi atau bujur sangkar. Ada segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, dan lain-lain. Rumus-rumus bangun datar. Rumus-rumus dari ini yang pertama yaitu persegi. Rumusnya yaitu luas sama dengan sisi kali sisi atau biasa disebut dengan S pangkat 2. Kelilingnya yaitu 4 kali sisi. 4 kali sisi ini disebut atau biasa dituliskan dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang luasnya rumus luas yaitu panjang kali lebar atau P kali L. Kelilingnya yaitu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar atau biasa dituliskan dengan 2 kali panjang tambah lebar. Yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga yang ada pada layar yaitu segitiga sama sisi. Setiap sisinya saya tuliskan dengan huruf A, B, dan C. Jadi luas rumus dari luas ini yaitu setengah kali A kali tinggi atau kelilingnya yaitu AB tambah AC tambah BC. Yang keempat yaitu trapesium. Rumus luasnya yaitu A tambah B per 2 kali tinggi. Kelilingnya yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Yang kelima yaitu jajar genjang. Jajar genjang ini rumus luasnya yaitu alas kali tinggi. Kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Yang keenam yaitu belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki rumus luas yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau biasa tuliskan dengan setengah kali AC kali BD. Rumus kelilingnya yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DA atau dituliskan dengan 4 kali sisi. Yang ketujuh yaitu lingkaran. Dalam lingkaran ini saya menuliskan hurufnya yaitu P, B, R, A. Jadi PR sama dengan jari-jari atau R, AB sama dengan diameter atau D. Jadi D diameter sama dengan 2R. Jadi rumus luasnya yaitu VR kuadrat. VR kuadrat ini V-nya biasa dituliskan dengan 22/7 atau 3,14. Rumus kelilingnya yaitu 2 kali VR. Cukup sekian presentasi saya. Kurang dan jangkalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.